Halo guys, perkenalkan saya Hans Richard Ainata Jaya dari Program Studi Informatika Universitas Ciputra. Dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan proyek aplikasi yang saya integrasikan dengan Firebase. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke guys, jadi ini tampilan dari aplikasi yang saya buat. Di sini saya akan run. Ya, seperti ini tampilan splash screen-nya. Dan kemudian sebelum saya lanjut untuk mendemokan, saya juga akan buka Firebase-nya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah saya daftarkan aplikasi saya yang bernama Student Assistant di Firebase-nya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan untuk real-time database. Sekarang kita ingin melakukan add student. Nah, di sini saya akan coba gunakan email saya. Kemudian kita masukkan password-nya, masukkan saja. Ya, di nama, kemudian dan di sini pilih gender, dan di sini pilih tuliskan. Ya. Nah, kemudian pastikan untuk email dan password sudah sesuai, dan bila semua datanya sudah lengkap, kita tinggal klik register student. Oke, student register successful. Dan di sini bisa kita lihat datanya sudah masuk yang tadi kita register. Nah, untuk mengecek juga di Anda studionya bisa dengan mengklik tombol di kanan atas ini. Ya. Dan ini adalah datanya. Misal kita juga mau menambahkan lagi nih. Bisa, jadi misalnya saya akan gunakan key, lalu kita masukkan saja passwordnya gampang, dan kita masukkan namanya, ya ini name-nya juga, lalu kita pilih nih, ini juga sudah baik. Oke, kita langsung register, dan otomatis tertambah lagi. Ya, di sini juga bisa kita periksa dan ada niki. Nah, misalnya ini kita juga mau melakukan edit untuk datanya. Itu bisa dilakukan dengan mengklik edit ini. Nah, sebagai catatan untuk email dan password sudah tidak bisa lagi diedit. Semuanya ini sudah bersifat permanen. Nah, misalnya kita ingin edit namanya. Kita tambahkan. Lalu juga mungkin umurnya bertambah. Itu juga untuk alamatnya, misalnya saya sudah pindah nih, di Surabaya. Nah, kemudian kita pilih edit student. Nah, otomatis datanya akan teredit untuk saya. Nah, oke. Sekarang misalnya kita mau login di aplikasi ini sebagai Hans. Nah, kita bisa melakukannya dengan pilih login as student. Kemudian kita masukkan saja tadi. Ini sekedar percobaan saja. Misalkan saya salah memasukkan password. Kemudian saya pilih login. Maka otomatis authentication failed karena ada yang tidak sesuai. Nah, baru kita sesuaikan. Kita pilih login. Dan kita bisa sign in karena email dan passwordnya sudah benar. Untuk schedule dan course memang masih kosong, tapi kalau kita pilih My Account, maka data dari Hans tadi sudah di-display di sini. Nah, misalnya juga Hans ini keluar tanpa logout. Kemudian kalau kita jalankan lagi, ya, kita akan kembali ke halaman ini. Nah, lalu ya tentu saja datanya juga akan tetap ter-display ya. Kemudian bila kita pilih logout, dan yes, barulah kita akan kembali ke data semula.
Nah, selain itu juga saya ingin menunjukkan sesuatu, yaitu kembali lagi ke daftar studentnya. Nah, untuk melakukan akses login tadi sendiri dilakukan dengan menambahkan authentication ini. Nah, misalnya kita ingin menghapus data milik Niki ini tadi. Nah, bila saya pilih hapus ini, maka yang terjadi seharusnya adalah data di autentikasi ini dan juga data Niki yang tadi masuk di real-time database akan terhapus juga. Nah, ini akan coba saya tunjukkan. Kita pilih Niki. Oke, datanya terdelete dan kalau file base-nya kita refresh, nah si Niki ini sudah hilang. Begitu pula di real-time database. Sudah tidak ada lagi si Niki. Nah, seperti itu guys. Kemudian kita akan coba untuk masuk ke add lecture. Nah, misalnya kita mau menambahkan dosen baru nih. Kita pilih gendernya, supervise-nya. Nah, kemudian kita pilih add lecture. Otomatis akan ditambahkan di sini, bisa kita lihat ini data milik Ko Henry. Bila kita klik ini, akan display semua data dari dosen yang sudah dimasukkan tadi. Kalau misalnya kita klik part dari Henry ini, nah data dari Henry-nya akan terdisplay secara mendetail. Ini namanya Henry, gendernya. Kita pun juga bisa edit. Nah, misalnya kita mau ganti namanya jadi nama panjangnya nih. Nah, lalu juga ekspektasinya rupanya bukan hanya Android, tapi juga web. Oke, jadi kita hanya perlu edit lecture, dan otomatis sudah teredit, dan di sini juga sudah berubah. Kita tekan pun juga datanya akan berubah. Oke. Nah, seperti itu guys untuk demonya. Nah, lalu bagaimana untuk codingnya? Ini akan saya tunjukkan sedikit untuk codingnya. Jadi untuk alur kode sendiri berawal dari splash screen. Nah, pada halaman splash screen ini yang sudah terintegrasi dengan layoutnya splash screen ini tentunya, kita pertama kali akan mencoba untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu pada user. Apakah user tadi itu sudah sedang login atau sedang tidak ada user yang login. Nah, user tidak sama dengan null ini, berarti bila ada user yang login, dia akan langsung intent masuk ke main activity class. Main activity class ini adalah halaman dari student area tadi yang ada fragment tab-nya ya. Dan kemudian di sini sudah di set splash time-nya, artinya splash screen ini hanya akan berjalan jauh 2000 milisecond atau sama dengan 2 detik. Nah, bila tidak ada, maka otomatis bila tidak ada user yang login, maka otomatis akan masuk ke start activity. Sekarang kita akan ambil skenario bila user tidak login, maka otomatis akan masuk ke start activity. Di bagian sini, yang sudah terintegrasi dengan layout starter tentunya ya, activity starter ini, bagian sini untuk pertama akan dibagi menjadi 4 intent. Pertama itu intent untuk card view add student, yaitu card view yang ini, add student ini. Kemudian juga intent untuk card view lecturer yang di sini. Lalu juga ada card view untuk add course dan juga untuk card view login as student. Masing-masing ini sudah diatur intentnya, dan adanya intent.put extra ini sebenarnya untuk memberitahukan tampilan berikutnya ini. Jadi sekedar informasi, tampilan dari register student ini sebenarnya adalah tampilan yang sama dari get student.
ini hanya merubah judulnya saja, tapi sebenarnya tampilan ini adalah satu page yang sama atau satu kelas yang sama. Nah, jadi adanya penambahan action add ini hanya untuk memberikan instruksi untuk melakukan pengubahan terhadap judulnya register ini dan juga tombol ini. Seperti itu, guys. Lalu kemudian akan lanjut lagi, kita ambil skenario, kita pilih category add student, maka akan masuk ke register activity. Di register activity ini sendiri juga sudah diatur sedemikian rupa, di mana kita menggunakan text watcher dan sudah juga dipasangkan dengan Firebase out dan database reference juga, mana semua ini tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan-pengecekan terhadap input-input yang dimasukkan. Jadi di sini adalah bagian untuk pengecekan inputnya sampai ke sini ya. Dan kemudian baru untuk masuk ke bagian ini sudah mulai diproses untuk inputnya. Ya, di sini juga sudah ada button else if. Di sini akan diolah di mana setelah kita bisa mengidentifikasinya akan dimasukkan ke method add student. Jadi di sini semua data yang tadi sudah diolah akan dikirim ke real-time database yang ada di Firebase ini tadi. Mana ini untuk data autentifikasinya, dan lalu di bagian dalam sini ini untuk masukkan ke real-time database-nya. Dan else ini adalah bagian bila ada data yang dimasukkan itu tidak sesuai, misalnya invalid email password, atau misalnya juga kita masukkan email yang sama, atau juga bisa jadi kita melakukan kesalahan yang buat register fail. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bila kita pilih button register, tentunya activity-nya akan dipindahkan ke student data. Ini bila aktivitas kita berhasil. Nah, bila kita masuk ke student data ini, kita bisa lihat sendiri di dalamnya dapat coding yang bisa yang digunakan untuk fetch student data. Jadi di sini datanya akan di-fetch, diambil untuk dimasukkan ke dalam adapter, mana adapter itu nanti bisa menunjukkan jumlah daftar ini. Itu guys. Kemudian kita akan coba nih, bila kita ingin melakukan adapternya. Jadi semua proses data di adapter sendiri diproses di halaman ini, di mana untuk melakukan pengolahan agar bisa muncul tampilannya seperti card view tadi, kita identifikasi dulu untuk elemen-elemennya di kelas card view holder, kemudian di bagian onBind view holder ini untuk menampilkan data-data yang ada, termasuk juga untuk menambahkan tombol edit dan tombol delete-nya. Ya, kurang lebih sekilas seperti itu untuk edit-nya. Kemudian bila kita untuk lecturer, ini sudah saya ada tambahkan untuk add lecture, ya kurang lebih juga sama seperti student tadi. Ini ada add action ya, di mana ini bila kita akses dari starter. Sementara edit ini bila kita akses dari tombol edit. Kita akan secara otomatis juga mengatur judul-judulnya seperti tadi. Jadi misalkan kita pilih add lecturer ini, maka hasilnya akan add lecturer. Tapi bila kita masuk dari, misalnya kita pilih ini, kita masuk dari sini, otomatis akan masuk ke edit lecturer. Oh ya, misalkan juga si Agung ini sudah bukan lagi dosen dan kita ingin menghapusnya, maka otomatis juga datanya akan terhapus dan kita kembali ke lecture data. Ya, kurang lebih seperti itu guys untuk penjelasan artikel. Lalu bagaimana dengan loginnya? Untuk loginnya sendiri, kita melalui login activity. Sini kita identifikasi dulu untuk Firebase-nya, kemudian toolbar dan segala macamnya.
Lalu kita mulai masuk ke bagian ini. Bila kita mengklik button login, kita akan identifikasi dulu untuk email student dan pas studentnya. Lalu semua ini akan diproses di metode sign in student. Nah, di sini akan ada elemen mout.signin with email and password. Ini adalah sebuah metode di mana akan mencocokkannya dengan email student dan pas student. Apabila ini sudah sesuai, maka tentunya akan langsung sign in successful dan tentunya akan langsung mengintent dari konteks aplikasi yang ada di Main activity menuju ke main activity.class. Main activity.class itu adalah kumpulan dari fragmen-fragmen tadi yang menampilkan halaman student area tadi. Jadi seperti ini. Sini akan ada 3 pilihan fragmen yang semuanya sudah diatur sesuai layout ini, dan juga bila kita pilih fragmennya juga semua layout tadi sudah diproses di halaman ini. Nah, untuk account activity-nya sendiri juga sudah ada, di mana pertama-tama kita identifikasi dulu elemennya, setelah itu akan mengambil reference dari real-time database tadi dengan menyesuaikannya dengan UID yang ada, lalu akan di-set apabila data dalam sistem itu tidak nol. Ini tujuan penambahan if ini untuk menghindari bug yang ada setelah kita mendelete data dari user. Jadi inilah hasilnya coding-coding ini semua yang membuat aplikasi ini bisa beroperasi. Oke guys, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Dan saya undur diri. Terima kasih sudah mau menyaksikan. Bye guys.